Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Hari ini, Dia ada di samping kanan kiri saudara. Saat kita menyebut Roh Kudus, Dia langsung datang, jebret. Karena Allah kita, Dia maha hadir. Saat kita membicarakan Dia langsung hadir. Seperti pada waktu orang Emmaus datang setelah Yesus disalib. Tuhan pun ikut hadir. Dia ikut bercakap-cakap. Dan pagi hari ini Dia pun ikut bercakap-cakap dengan kita. Dan Dia rindu untuk menyampaikan isi hatinya terhadap kita masing-masing pribadi. Yuk kita sama-sama berdoa. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau ada, maka Engkau hadir. Dan kami percaya apa yang kami minta, apa yang kami doakan, Engkau pun menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami harapkan, Engkau pun menyediakan yang terbaik buat kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami siapkan hati kami kuduskan roh jiwa tubuh kami. Kami percaya dengan darah-Mu, roh jiwa tubuh kami boleh dikuduskan untuk kami boleh layak masuk dalam kemah suci. Untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi pada pagi hari ini. Urapi kami dengan pengurapan yang baru dan kami percaya tidak ada suatu kuasa asing yang tidak mencuri damai sejahtera, tidak mencuri hadirat Tuhan. Semuanya kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami tahu hanya Roh Kudus yang kami undang untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Kami tahu kami memiliki Allah yang besar dan Dia berjanji untuk memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam
hidupku dalam genggamannya. Genggaman, katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yuk kami undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Katakan sama-sama, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku, yuk katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi dari awal. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya saja. Dia yang senantiasa menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia senantiasa menggandeng kita. Berharaplah kepadanya saja. Di dalam-Mu, dalam keadaan apapun, Dia pun menyertai kita. Akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam, yuk katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah Dia berjanji dalam hidup kita masing-masing pribadi. Dia menggenapi setiap janjinya. Amin. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Yuk katakan sama-sama, angkat kedua tangan kita. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Dia sanggup menggenapi. Amin. Hanya percaya bahwa Dia sanggup untuk menggenapi. Amin. Ku terima sekali lagi. Yo katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Sembah Dia sama-sama. Sembah Dia. Yuk kita sembah Dia.
Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang berkuasa. Haleluya. Sikiara labaya sianara labaya sianara labaya. Haleluya. Sikiara lama takara labaya sianara labaya sianara. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Sikiara labaya sianara lalalamu. Haleluya, haleluya. Sikiara labaya sianara lalama takara labaya haleluya. Sikiara labaya sianara lalama. Sikiara labaya sianara lalama. Haleluya. Sikiara lama ya sianara lama ya sie. Dinara lama ya sianara lama takara lamu. Sikiara lama ya sianara lama ya sie. Dinara lama takara lama ya sie. Sikiara bete kara lama ya sianara lama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Yo, haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya kemenangan yang dari-Mu. Engkau memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiara labaya sianara labaya sianara labaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Allah kami Allah yang dahsyat. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Sikiara labaya si. Kami naikkan syukur kami. Bersyukur sama-sama yuk dengan kami yang ada di panggung. Bersyukur, naikkan syukur-Mu. Pemeliharaannya luar biasa dalam hidup kita. Hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dia menjagai kita. Dia memelihara kita. Dia menggenapi setiap janji-janjinya. Tanpa sepengetahuan kita kapan waktunya, sesuai waktunya Tuhan. Yes, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tangan-Mu yang kuat itu menggandeng kami, membawa kami langkah demi langkah dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Engkau pun membawa kami. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami, kekuatan baru yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur dan kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dan Kau ada di tengah-tengah kami. Iman kami sepakat. Yang sakit disembuhkan, yang dalam kesesakan diberikan jalan keluar, yang terikat dilepaskan. Dan kami percaya pada pagi hari ini terjadi. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Bentengi ibadah kami dengan malaikat-malaikat-Mu. Dan kami boleh tersenyum bersama-sama dengan Engkau Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kita sama-sama bergoyang, kita sama-sama tertawa di dalam hadirat Tuhan. Yang belum bisa belajar sama-sama dengan saya. Yuk, katakan sama-sama. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Amin. Kata lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji. Yuk katakan sama-sama. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Amin, itu yang kami butuhkan. Menari, memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita. Roh-Mu hadir di sini. Yo, sama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau angkat semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruhlah dalam hati kita, amin, untuk kita boleh bersukacita. Mulutku bersorak memuji nama-Mu. Yuk katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita. Roh-Mu hadir, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita. Roh-Mu hadir di sini. Pada waktu refrennya gak enak kalau kita hanya tepuk tangan begini, betul ya? Kita perlu sukacita. Tuhan memberi warna, masing-masing orang warnanya berbeda. Ada yang oranye, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang kuning, semua berbeda. Dan kita bersukacita sama-sama pada waktu kita dan ku menari, bebaskan rohmu, bebaskan jiwamu, bebaskan tubuhmu untuk muji Tuhan. Amin. Kita bebas daripada kita bayar karena asam urat, kita bayar karena pegelinu, minum obat dan lain sebagainya. Pagi hari ini iman kita berkata sama-sama, penyakit lenyap. Amin. Yuk kita katakan sama-sama. Ulangi dari depan ya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku
sukacita, kau buatku selalu tertawa. Dialah kau taruh lagu baru. Hatiku, mulutku bersorak. Yuk katakan sama-sama. Mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Ya taruh lagu baru dalam hati kita. Hatiku, mulutku pun bersorak untuk memuji namamu, namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini, amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Saya la 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 la, haleluya. La 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 la, dari hatimu, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Rohmu hadir di sini, haleluya. Dia hadir di tengah kita, makanya dia ajaib, karena kita memiliki Allah yang ajaib, amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Dia yang ajaib, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kita. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan sama-sama, hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Layak ditinggikan. Yuk katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman-Nya. Dia Allah yang sungguh indah menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan, kita akan sembah Dia bersama-sama. Untuk kita boleh menikmati Dia berbicara dalam hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
Jupiter naik ke lagu yang pertama Pak Jupiter. Lagu ini cukup mesra. Saya senang banget dengan lagu ini. Dan kata-katanya kalau kita ngomong kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kita baru ngobrol Roh Kudus, dia sudah hadir loh tengah kita. Baru kita nyebut saja Roh Kudus, dia sudah hadir. Kemana kita bisa sembunyi? Lanjut Pak Jup. Cukup mesra banget lagu ini. Kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku pun, seusia sekarang saya pun, tidak bisa lo balas kesetiaannya Tuhan. Tidak bisa balas kebaikannya Tuhan. Yang sudah berkorban 2000 tahun yang lalu buat kita. Menebus saudara dan saya. Lanjut Pak Jup. Tak bisa membalas kesetiaannya. Sungguh mulia. Endingnya Pak Jupiter. Lagi, next. Sungguh indah, dia pun memikirkan kita. Rencananya, dia pun memikirkan kita. Apalagi saudara dan saya yang setiap hari bekerja sekuler. Yang dipikir plan selama 1 tahun, dia pun memikirkan lebih daripada 1 tahun umur kita. Setiap kita pasti memikirkan, kalau kita ikut sebuah perusahaan, mikirnya 1 tahun ke depan. Tapi dia memikirkan kita lebih dari 1 tahun. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, dia pun menyediakan buat kita. Bahkan pun dia pun memberikan buat kita. Luar biasa ya kita punya Allah. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, dia dekat. Dan kau dekat. Amin, 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 amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sama-sama, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, pengorbananmu buat kami sungguh besar, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sama-sama, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sama-sama, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu. Amin. Engkau berkorban buat kami. Amin.
besar. Amin. Kita siapkan hati kita akan sembah Dia. Kita akan sembah Dia sama-sama. Berikan yang terbaik. Amin. Selami bagiku, katakan sungguh indah. Haleluya, haleluya. Sikiara lama ya sianara lamu, hinara lama ya siana, sikiara lama ya si. Haleluya, haleluya. Hinara lama ya sianara lamu, sikiara lama ya sekere betekara lama ya sianara lama ya sianara nanamu. Haleluya, haleluya. Hinara lama ya si. Haleluya, haleluya. Hinara lama ya sianara lama ya si dekara lama ya siana. Hinara lama ya si. Hinara lama ya siande. Hinara lama ya siana nanamu. Haleluya. Hinara lama ya sianara lama ya sianara lamu. Hinara lama ya sianara nanamu. Hinara nanamu. Haleluya. Hinara lama ya sianara lama ya siando. Hinara lama ya siakara lama ya sianara lama takara namu. Hinara lama ya sianara lama ya siando. Yesus Tuhan kami yang selalu kami agungkan dan kami bangga-banggakan dalam kehidupan ini. Kaulah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami percaya akan firman-Mu. Engkau mengatakan 2-3 orang bersepakat di dalam nama-Mu, Engkau ada hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, biarlah segala pujian semua yang kami naikkan kepadamu sebagai persembahan yang dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu. Karena itulah kerinduan kami. Dan kami juga bersyukur atas kehadiran-Mu, karena kami hanya mengharapkan kehadiran-Mu. Tanpa kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, maka sia-sialah ibadah kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami terus berharap pada hadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu, perlindungan, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah lewati tahun 22, kami ada di tahun 23 ini. Dan kami percaya tahun ini pun dan seterusnya Tuhan teruskan memberikan penyertaan dan pemulihan kepada kami. Sehingga kami terus dan terus Tuhan mengalami kasih karunia-Mu.
Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami mau belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas bahkan tidak ada apa-apanya ini berserah sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini, urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai dengan hikmat-Mu Tuhan, mengalir, Roh Kudus menguasai sepenuhnya, sehingga setiap apa yang hamba-Mu sampaikan dapat mengubah, membaharui, dan juga memulihkan daripada setiap yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, itulah kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Semangat ya, terus semangat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tetap bersemangat. Karena apa? Tuhan tidak menghendaki kita itu di dalam ketakutan, kegelisahan, ataupun dalam kebingungan. Tapi Tuhan menghendaki kita di dalam semangat, di dalam sukacita, dan senantiasa pandangan kita terus tertuju kepada Dia. Sebab di zaman akhir ini, tekanan dan tantangan hidup semakin berat. Kita bisa melihat kenyataan hari-hari ini. Banyak orang-orang karena ketakutannya, kekhawatirnya akan kehidupan ini, fokusnya sudah diarahkan kepada hal-hal yang duniawi atau bertahan hidup. Itu yang bisa saya lihat lewat YouTube ataupun semualah lewat berita-berita kenyataan-kenyataan hidup hari-hari ini. Sehingga masalah kerohanian diabaikan. Memang kita tidak bisa memungkiri hal-hal itu karena akhir zaman sudah menyatakan di Alkitab bahwa tanda-tandanya harus banyak kesusahan, banyak tantangan dan tekanan hidup membuat orang menjadi takut dan khawatir dalam hidup ini. Salah satu penyebab utama dalam tekanan kehidupan hari-hari ini adalah tentang ekonomi. Kita tidak bisa pungkiri ya, tentang biaya hidup yang tinggi hari-hari ini, semuanya naik. Padahal penghasilan tidak naik. Saya sendiri ngalami itu. Misalnya saya jualan di rumah, yang biasanya belanja segini, akhirnya kurangi. Karena apa? Ya itu tadi, harga-harga naik, penghasilannya kurang. Tetapi, bagi kita sebagai umat Tuhan, sudah jelas-jelas Tuhan terus mengingatkan. Ditulis di Alkitab. Tinggal bagian kita sekarang bagaimana kita meresponi atau membaca Alkitab itu. Dikatakan, ditulis di Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan di Ulangan 8 ayat 3 ditulis, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu,
untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Diingatkan di sini kepada kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tuhan membiarkan umatnya, bangsa Israel, mengalami ujian dan kesulitan di padang gurun 40 tahun berjalan di padang gurun. Kalau saya memikirkan karya Tuhan ini untuk umatnya ya, saya kadang-kadang gak habis pikir tentang perjalanan bangsa Israel ini loh, menuju tanah Kanaan. Kenapa ya Tuhan kok memimpin bangsa kok sampai begini? Dalam arti mengalami ujian-ujian begitu berat, penderitaan dialami mereka. Ternyata Tuhan melakukan itu adalah untuk mendidik, mengajari, mencelikkan mata rohani mereka agar mereka mengenal Tuhan dengan benar. Siapakah Allah kita itu sesungguhnya? Kalau kita lihat perjalanan mereka, coba dikatakan selama 40 tahun itu berjalan di padang gurun itu. Dikatakan bajunya tidak menjadi buruk, kakinya tidak bengkak. Makanannya bukan roti, tapi manna. Manna yang tidak dikenal oleh mereka dan nenek moyangnya. Artinya manna itu adalah firman Tuhan. Dari Tuhan sendiri mengucapkan manna itu terjadi. Ini sesuatu hal yang boleh kita ambil maknanya dalam kehidupan kita. Kita ini kan orang Israel. Kita ini umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus lewat darah Kristus. Jadi kita marilah terus belajar lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Menerapkannya di dalam kehidupan kita. Agar kita mengalami semua janji-janji Tuhan itu. Termasuk saya pribadi. Saya sendiri terus ingin berjalan dalam kehendak Tuhan. Sekalipun kadang jatuh, bangun. Tapi begitu jatuh, saya terus minta ampun. Bukan hanya di gereja, di luar dimanapun aku berada. Tetap pikiran saya itu kepada Tuhan. Saya belajar. Jadi di dalam mengiring Tuhan ini, ujian dan tantangan itu selalu ada. Kalau kita enggak punya masalah, enggak ada tantangan, ya namanya enggak hidup lagi. Jadi kita tidak usah takut. Mari kita mengenal Tuhan kita. Siapa pemilik hidup kita sesungguhnya? Pemilik hidup kita, coba kita lihat. 40 tahun di padang gurun, tetapi selalu terpelihara. Pakaiannya tidak pernah buruk. Kadang aku membayangkan, berangkat dari tanah Mesir ada mungkin yang umurnya masih 15 tahun, masih muda ya. Sesudah perjalanan 40 tahun kan semakin besar. Terus pakaiannya itu gimana? Kan enggak pernah ganti. Pakaiannya itu tambah besar berarti. Ya pasti. Pakaian yang ikuti besar, sepatunya tambah besar juga. Dari kecil ikut, sampai 40 tahun perjalanan bertumbuh orang-orang, ya semua pakaiannya bertumbuh. Karena selama 40 tahun tidak pernah buruk katanya. Pakaiannya itu ditulis di Alkitab. Jadi kita mengenal Tuhan itu, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, yang selalu menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita.
Cuman kita sering mengabaikan, menganggap itu biasa-biasa saja gitu. Sebetulnya dalam perjalanan hidup kita ini Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada menyertai kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesulitan di dalam kehidupan kita adalah suatu bentuk kedisiplinan untuk mengajar kita. Seperti seorang ayah dengan anak, itu diumpamakan begitu. Kita sudah tahulah, apalagi bapak-bapak ya, bagaimana tentang mendidik anak. Kalau kita melihat anak kita yang kurang disiplin atau melakukan hal-hal yang tidak benar, pastilah kita menegur. Mungkin caranya lain-lain, mungkin dengan nasihat, ada juga sampai dicambuk. Tapi tujuannya adalah untuk berubah, agar tahu kebenaran. Allah kita memberikan gambaran seperti itu, demikian jelas kepada kita semua. Tinggal kita bagaimana mempraktekkan kehidupan itu. Saya juga perlu ceritakan ini ya. Saya kepingin sih, tahu kan siapa saya ini? Saya ini tidak punya pendidikan teologi ya dalam menyampaikan firman. Saya sampai bergumul kepada Tuhan. Tuhan, aku kepingin loh menyampaikan firman Tuhan itu tidak lihat catatan. Ingin seperti pengkhotbah besar, itu keinginan ya manusia ya. Sampai saya bergumul gitu. Tuhan tolonglah aku tidak ingin loh seperti membaca gini. Saya ingin menyampaikan dengan plong gitu loh, langsung dari Roh Kudus. Bergumul itu. Tapi Tuhan bilang gimana? Saya itu berbicara kepada umatku. Bukan semua yang disampaikan, tetapi satu kata saja itu sudah menjadi berkat bagi mereka. Jadi seandainya dibaca saja firman, kalau itu pas kepada masalah umatku, persoalan sedang dihadapi, itu sudah membangun dan memulihkan. Itu jawaban saya terima. Saya pikir, iya ya Tuhan, dibaca saja, enggak usah. Berkhotbah gini, ya itu tidak salah ya, baik sekali. Aku punya kerinduan begitu. Tetapi Tuhan mengingat saya, satu patah kata saja, satu ayat dari firman itu dibacakan, didengar oleh umatku. Kalau saya bekerja, itu menjadi berkat. Jadi tadi saya ingat WL-nya tadi, firman-Mu, satu kata saja pun kami akan diberkati. Aku ingat tadi itu, oh iya benar, saya kok dapat dari Tuhan kayak gitu loh. Jadi kita waktu dengarkan firman atau baca firman, tidak usah sampai satu pasal itu kita ingat, mungkin satu kata tok itu sudah membangun kita. Itu yang Tuhan ingatkan pada saya ya, dalam hal pergumulan saya menyampaikan firman Tuhan. Di ayat 4 sampai dengan 6 dari Ulangan 8 ditulis begini. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ayat 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan
yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Jadi intinya Tuhan membawa bangsa Israel itu dari tanah Kanaan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Intinya ada di ayat yang ke-6 ini. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tidak takut. Dan dengan takut akan Dia. Nah, itu intinya. Tujuan daripada Tuhan sampai dibawa bangsa Israel mengalami ujian kesulitan yang berat. Biar takut akan Dia, taat melakukan firman-Nya. Dan di Matius 6 ayat 25 dan 26 ditulis. Ini banyak ayat-ayat saya bukakan nanti ya. Karena itu aku atau Yesus berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, jelas sekali ya, pemeliharaan Tuhan bagi kita diumpamakan seperti burung itu bagaimana? Yang tidak pernah bekerja tetapi dipelihara. Pesan Tuhan Yesus di ayat 25 adalah jangan khawatir. Tuhan Yesus tidak bermaksud bahwa kita ini umatnya itu mempersiapkan kebutuhan untuk fisik itu dilarang. Tidak itu maksud Tuhan. Jadi kita tidak boleh nabung, kita tidak boleh berinvestasi, tidak boleh bekerja untuk persiapan fisik kita untuk masa depan. Bukan itu maksudnya. Disebut di sini jangan khawatir. Bukan itu, jangan salah pemikiran. Yang dimaksudkan di sini tentang kekhawatiran. Jangan khawatir, jangan cemas. Karena kekhawatiran, kecemasan itu menunjukkan bahwa kita kurang percaya kepada Allah. Kurang yakin atas pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Itu betulnya maksudnya. Di 1 Petrus 5 ayat 7 ditulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pemeliharaan Allah di tengah-tengah ujian kesulitan yang sedang kita alami itu adalah suatu kebenaran yang ditekankan di sepanjang firman Allah. Semua ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak boleh menghidupi kekhawatiran, ketakutan itu. Kita harus serahkan semua. Kalau saya hari-hari ini ya tetap, karena saya terus bergumul ya, hampir tiap malam ya, doa ya, bangun doa, pribadi dengan Tuhan. Hari-hari ini diserang dengan rasa ketakutan. Kalau mau menyampaikan firman Tuhan aja begini, diserang kok. Dengan rasa ketakutan, kekhawatiran, ada serang. Merasa tidak layak, merasa macam-macam. Ini bergumul, melawan ketakutan aja bergumul. Coba. Jadi tidak mudah bagi saya.
Jadi kita terus belajar berserah kepada Tuhan. Mohon kasih karunia kekuatan daripada Tuhan. Di Mazmur 55 ayat 23 ditulis, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi ketika mengalami atau menghadapi pencobaan, pergumulan, Tuhan mengatakan di sini, serahkan semua kekhawatiran, ketakutan kita kepadanya. Maka dialah yang menanggung beban kita bersama-sama dengan kita. Makanya ada juga firman Tuhan mengatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hari-hari ini banyak orang Kristen tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Tidak lagi mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Yang menguasai hati dan pikirannya adalah perkara-perkara duniawi. Bukan yang di sini ya orang-orangnya, orang Kristen yang di luar sana. Ketika saya bergumul, memohon petunjuk dari Tuhan, saya berdoa, Tuhan, hari-hari ini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kami lakukan sebagai umat-Mu. Saya bergumul sampai berapa hari. Saya diingatkan, berjaga-jagalah dan berdoa. Ikut tok. Berjaga, loh, apa Tuhan berjaga-jaga dan berdoa? Langsung dalam pikiran, berjaga-jaga dan berdoa. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan itu untuk kita semua. Saya sampaikan di sini. Berjaga-jaga dan berdoa. Dan terus saya cari ayatnya ya di Alkitab. Ditulis di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu saya dapatkan. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul berjaga-jagalah dan berdoa. Puji syukur kepada Tuhan karena kita sudah bisa melewati tahun 23 ya. 22 sekarang 23. 22 kita tahu banyak sekali tantangan kehidupan. Persoalan masalah. Tapi kenyataan hidup bisa kita lewati. Kita berada sekarang di tahun 23. Bulan yang kedua, minggu terakhir. Semua karena kasih karunia Allah. Karena pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa pungkiri itu. Karena kita adalah milik Tuhan. Tetapi kita tidak boleh merasa semau gue. Artinya, wah sudah bebas. Kita harus lebih hati-hati lagi tahun ini. Tahun 23 ini. Harus waspada. Sebab tantangan, tekanan hidup terus menguasai dunia ini. Karena apa? Karena si iblis tahu kedatangan Tuhan semakin dekat. Sehingga dia bekerja keras, berjuang untuk menguasai bumi ini, dunia ini. Dan yang terutama yang akan diperangi, ditaklukkan adalah umat Tuhan. Itu musuh utamanya. Jadi kita ini di dalam peperangan hari-hari ini. Oleh karena itu kita
harus tetap berpegang pada pesan Tuhan. Untuk tahun ini ditulis di Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dan juga kita tidak boleh lupa pesan firman Tuhan pagi ini, yaitu berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kita harus tetap tenang dan berjaga-jaga serta berdoa. Supaya kita bisa melewati semua tantangan dan tekanan kehidupan yang sedang terjadi di bumi ini. Tuhan Yesus pernah mengingatkan murid-muridnya karena tidur. Mungkin semua kita sudah sering baca ini ya, dengar. Ketika mereka, Tuhan Yesus dengan muridnya di Taman Getsemani. Ditulis di Mazmur 26 ayat yang 40b. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dan di ayat 41 ditulis, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Kenapa kita harus waspada? Karena kita tinggal di dunia ini dan kita tahu penguasa dunia ini adalah si jahat atau iblis. Di 1 Yohanes 5 ayat 19 ditulis, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi jelas sekali firman Tuhan mengatakan itu. Iblis adalah penguasa dunia ini. Ia adalah si jahat dan kuasanya ia mengatur zaman yang jahat ini. Semua orang percaya merupakan sasaran si iblis dengan maksud yang jahat. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti ranting dengan pokok. Kita harus menyadari kekuatan kita, sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan. Bukan dari siapa-siapa, bukan dari manusia. Itu harus kita pegang kuat. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dimanapun kita berada. Sehingga dengan demikian maksud si jahat untuk menguasai hidup kita akan gagal, tidak terlaksana. Karena kuasa Tuhan terus menyertai, membentengi kehidupan kita. Kita harus ingat lagu ini. Pada saat itu saya ingat lagu ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berserah pada Yesus. Jadi itulah kekuatan kita. Allah sama sekali tidak menginginkan atau menyebabkan penderitaan di dalam dunia ini. Alkitab menunjukkan bahwa sekarang ini dunia tidak berada di bawah kekuasaan Allah.
Mungkin pemikiran kita selama ini ada ya punya pikiran. Dunia kan dikuasai Tuhan, Tuhan itu yang berkuasa untuk semua. Tapi dikatakan di sini, dunia itu tidak dikuasai oleh Allah, tetapi sedang memberontak terhadap pemerintahannya yang dipimpin oleh si iblis. Oleh karena keadaan inilah Kristus datang ke dunia untuk membebaskan umat manusia. Karena memang dunia ini dikuasai oleh si iblis. Di Yohanes 3 ayat 16 ditulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika mengalami tekanan, kesusahan dan penderitaan, pujilah Tuhan. Jangan hanyut dengan keadaan yang sedang dialami. Jangan fokus kepada masalah, tetapi pujilah Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan selalu ada bagi anak-anaknya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita renungkan firman ini, dikatakan bahwa pujilah Tuhan ketika mengalami masalah persoalan hidup. Kita memuji Tuhan. Tidak hal yang mudah ya, di dalam penderitaan, dalam masalah kita memuji-muji Tuhan. Itu sulit. Tetapi untuk meneguhkan kita pada kesempatan ini, di sini saya tuliskan contohnya adalah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ketika di dalam penjara, mereka kakinya dibelenggu, dipasung, dimasukkan ke ruangan yang paling dalam. Apa yang mereka lakukan? Tantangan persoalan ujian begitu tidak hal yang mudah loh. Tapi dikatakan firman Tuhan menjelaskan di Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan di ayat 26 ditulis, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu mereka. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi kita diingatkan pagi ini, ketika mengalami masalah persoalan tantangan hidup ini, mari datang kepada Tuhan, pujilah Tuhan, agungkan Tuhan. Kalau muji Tuhan dalam kita keadaan mungkin mengalami semuanya terpenuhi kehidupan kita ini, itu ya enak aja memuji Tuhan. Tetapi coba kita di dalam penderitaan, di dalam tekanan, kita muji-muji Tuhan, bisa enggak? Padahal itulah yang dikehendaki oleh Allah, itulah harga yang harus kita bayar untuk menyenangkan Allah. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, kita bisa datang memuji-muji Tuhan. Tuhan memperhitungkan itu suatu nilai yang sangat mahal, yang tidak bisa dilupakan Tuhan. Dan kejadian ini yang dialami oleh Paulus dan Silas, dikatakan pintu-pintu semua terbuka, pintu-pintu penjara terbuka dan belenggunya itu bisa lepas. Mujizatnya terjadi. Mari kita belajar kepada Paulus dan Silas ini. Ketika kita mengalami persoalan, masalah apapun dalam hidup ini, mari kita naikkan pujian, penyembahan, syukur kita kepada Allah. Percayalah
mujizat akan terjadi. Dari pengalaman Paulus dan Silas ini, kita bisa belajar 4 hal. Yang pertama, sukacita orang percaya ada di dalam hati. Jadi bukan ditentukan keadaan lahiriah. Penganiayaan yang dialami mereka tidak dapat melenyapkan damai dan sukacita mereka. Kenyataannya mereka bisa memuji-muji Tuhan. Yang kedua, musuh-musuh Kristus tidak dapat menghancurkan iman orang percaya dan kasihnya kepada Allah. Jadi si iblis tidak bisa menghancurkan iman kita, kasih kita kepada Allah. Tetapi jangan lupa, bukan hanya Kristen KTP, tapi Kristen yang benar-benar melekat kepada Tuhan. Sebagaimana Paulus dengan Silas ini. Yang ketiga, dalam keadaan yang paling buruk, Allah menyediakan kasih karunia cukup bagi mereka yang ada dalam kehendaknya dan menderita karena namanya. Jadi Tuhan sudah menyediakan kasih karunia bagi orang-orang yang menderita karena kehendaknya, karena di dalam rencananya. Ditulis di Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dan yang keempat, roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu yang menderita karena nama Kristus. Ditulis di 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi ada 4 hal ini pelajaran yang kita dapatkan bisa pelajari dari kisah daripada Paulus dan Silas. Jadi intinya kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Seperti ranting dengan pokoknya. Karena dari Tuhanlah sumber kekuatan kita, pengharapan kita, dan kehidupan kita. Sebagai penutup di sini kita bacakan di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya, sampai di sini bisa saya sampaikan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan sendirilah lewat Roh Kudus-Nya terus memperlengkapi semuanya. Mari kita berdoa ya untuk firman Tuhan ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kasih karunia-Mu yang boleh kami alami di dalam kehidupan ini. Perbuatan-Mu ajaib, cara-Mu pun dalam penyertaan kehidupan kami sangat mengagumkan. Terima kasih Tuhan. Jika kami ada sampai saat ini, kami percaya semua itu hanya karena anugerah, pertolongan penyertaan-Mu. Kami tetap percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dan biarkan kami.
karena kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Kami terus mau belajar dan berserah kepadamu. Firman-Mu sudah kami pelajari di sini. Engkau setia, Engkau peduli, Engkau selalu memimpin kami. Engkau ingatkan kami dengan peristiwa-peristiwa keadaan bangsa Israel. Keadaan Paulus dan Silas. Tetapi Engkau selalu hadir di tengah-tengah mereka. Menolong, melepaskan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tahu setiap pergumulan kami hari-hari ini. Dan tantangan-tantangan kami ke depan. Kami tetap percayakan semua kepadamu. Engkau Tuhan selalu menolong kami. Memberikan solusi jalan keluar bagi kami. Oleh karena itu, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus melekat kepadamu, mempermuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bersyukur pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya pendeta baru di tempat ini. Ini edisi terbaru. Ya. Jadi tadi kita tegang dengar firman Tuhan supaya agak rileks. Ketika di Dharma 2 hari kemarin, hari yang pertama saya ketemu dengan beberapa rekan-rekan di gereja ini. Ada satu adegan yang menarik. Datanglah seorang pemuda, kemudian nyalami dan dia memperkenalkan diri kepada saya. Yosef, katanya begitu. Terus saya ngomong, oh iya, begitu. Duduk di samping nggak ngerti, udah ngobrol aja. Hari yang kedua, tadi malam, datang Om Tan yang pagi ini nggak hadir. Dia lihat, dia penasaran, terus dia pindah kursi dan dia datang kepada saya. Dan dia berkata begini, "Koh, saudaranya Pak Roni ya? Saya perhatikan mirip." "Iya Koh." Saya bilang, "Om, bukan saudaranya. Ya saya Pak Roni." "Masa toh saudaranya Pak Roni?" Saya perhatikan. Saya bilang, "Saya Pak Roni. Ini edisi baru Om, limited edition." Menyikapi apa yang disampaikan hambanya tadi, Pak Ciaan, yang menyampaikan kebenaran firman. Saya mencoba memahami dan saya renungkan singkat tadi. Bukankah kita ini ranting yang sebetulnya nggak dapat berbuat apa-apa, berbuah juga nggak bisa, mengambil sari makanan dari bawah tanah juga enggak bisa. Dan kita lama menyanyikan pujian ranting dan pokok anggur. Ketika kita terlepas, kita menjadi kering. Kalau kita mau pahami itu benar, bukan hanya sekedar dinyanyikan dan dilakukan, tetapi dihidupi,
tentunya ya itu tadi, kita harus melekat untuk bisa hidup dan berbuah. Jadi sebenarnya kita tidak sedang berbuat apa-apa. Hikmat yang Tuhan tuntun, yang Tuhan berikan, langkah yang disertai, itu yang menjadikan kita diberkati. Tetapi berkat itu bersumber daripada apa yang Tuhan berikan, yang percayakan kepada kita. Secara manusia, roh, spirit, kita diperbarui. Tetapi banyak orang percaya itu gagal memperbarui pikirannya. Jadi letaknya itu cuma di memperbaharui pikirannya. Efesus pasal 4 ayat 23 itu jelas menulis, be renewing in your spirit and your mind. Hendaklah engkau perbaharui roh dan pikiranmu. Rohnya terus diperbarui dari hari ke hari, tetapi pikirannya enggak pernah diperbaharui. Sehingga kalau kita melihat ke ayat yang ke-22, kita tidak pernah menanggalkan manusia lama kita dan memperbarui roh dan pikiran, sehingga ayat yang ke-24 untuk mengenakan manusia baru. Kuncinya di situ. Kita hidup dengan new spirit, but with old mind. Manusia baru dengan spirit yang baru, percaya Tuhan, beriman, tetapi terus tetap dengan pikiran yang lama, tidak menanggalkan untuk mengenakan yang baru. Apakah kita boleh takut? Apakah manusia tidak bisa khawatir? Bisa. Tetapi untuk sesaat dan kemudian jangan hidup dan menghidupi ketakutan dan kekhawatiran itu. Singkatnya begini, kalau seandainya kita itu diperhadapkan pada dua objek, yang objek pertama kita perhatikan terus, kita cermati terus, itu sama dengan menghidupi. Dan dia akan terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Tetapi kalau yang satu enggak pernah kita perhatikan, kita biarkan terus, kita enggak urus itu, dia akan semakin pelan-pelan lemah, kering, dan mati. Anda boleh punya peliharaan, Anda boleh punya tanaman, perlakukan berbeda. Yang satu Anda perhatikan betul, Anda hidupi itu, yang satu biarkan terus. Mana yang hidup? Sama dengan pikiran kita, sikap kita di dalam hidup. Ketika kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, apapun itu dengan yang sejenisnya, Anda pikirkan terus, Anda perhatikan terus, Anda renungkan terus yang malam. Itu sama dengan Anda menghidupi, dan dia akan bertumbuh subur, semakin besar, semakin kuat,
semakin menguasai pikiran dan hidupmu. Tetapi ketika engkau mau memperhatikan bagaimana kebaikan Tuhan, apa yang kita khawatirkan di tahun 2023, ini sudah berjalan 2 bulan, dan akan berjalan terus karena Tuhan memulai dengan sesuatu yang baik. Dia akan mengerjakan dengan segala sesuatu yang baik, dan dia juga akan mengakhiri dengan segala kebaikannya. Kalau Anda mau fokus kepada kebaikan Tuhan, pertolongan, penyediaan, pemeliharaan, perlindungan, pembelaan, semuanya yang baik itu Anda perhatikan, Anda percaya dan menjadi belief, itu akan men-trigger, mendorong kehidupanmu untuk hanya diisi dengan segala kebaikannya. Maka itu yang akan menjadi tumbuh besar menguasai pikiran dan hidupmu. Sementara kalau engkau tidak kasih porsi kepada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dia akan kurus kering dan kemudian mati. Jangan dihidupi. Ada, tapi jangan pernah diperhatikan. Maka dari itu kebenaran firman itu sudah memberikan kepada kita segala yang baik, segala yang terpuji, segala yang sedap didengar, dan segala yang sejenis itu yang Tuhan sudah sediakan. Apa yang dikatakan? Pikirkanlah itu, pikirkan. Renewing your spirit and your mind. Perbaharui rohmu dan pikiranmu. Caranya gimana? Segala yang baik, segala yang terpuji, segala yang sedap didengar. Pikirkan itu. It is enough, itu cukup. Anda akan melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang menyertai. Di situ sama dengan kita nempel kepada pokok anggur yang benar. Akar-akarnya inilah yang mencari nutrisi, mencari makanan, terus kemudian merambat ke batang pohon, dan kita nempel, kita dapat bagiannya. Sungguh, saya bisa khawatir pasti. Saya ada ketakutan, iya. Ada kecemasan, iya. Tapi saya enggak mau hidup di dalamnya. Saya harus tekan dia supaya tidak berkuasa atas hati, kehendak, pikiran yang kemudian menjadikan kita kerdil. Saya percaya Tuhan yang sama sebagaimana Tuhan yang menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang perkasa, dan Tuhan yang sanggup menggenapi janjinya seperti pujian tadi. Tuhan yang sanggup menggenapi janjinya. Apa janjinya? Segala yang baik. Segala yang dijanjikan Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak tergenapi. Tetapi semuanya digenapi. Biar itu jadi kenyataan dalam hidup kita. Kelihatannya kadang mata itu menipu, tetapi percayalah dengan perkataan firman yang hidup, dan kita akan hidup oleh karenanya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian El Shaddai. Ngomong sama diri kita sendiri, ngomong sama pikiran itu. Aku menundukkan pikiranku di bawah kuasa Kristus. Hidupi segala yang baik.
perkatakan segala yang terpuji dan yang sedap didengar. Imani dan bertindak seturut imanmu, maka engkau akan bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan engkau. Melekat kepada pokok anggur yang benar untuk hidup segar dan berbuah-buah lebat. Karena barang siapa yang melekat, dia tidak akan pernah kering untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Naikkan ini sebagai doa. Biarlah Tuhan yang sudah berkarya relakan hidupnya tebus dosa kita, supaya kita tidak lagi di dalam kungkungan kuasa si jahat, tetapi dengan iman percaya, dengan penuh keberanian untuk datang menghadap pada tahta yang maha tinggi untuk mendapatkan pertolongan. Ketika engkau perkatakan itu dengan iman, perkataan yang diurapi menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Perkataan yang diurapi yang penuh dengan kuasa yang dilepaskan tidak akan pernah kembali sia-sia. Percayai apa yang kau perkatakan dan lakukan apa yang kau percayai dan imani. Tadi hambanya berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia hadir. Mari dengan iman percaya, sampai perkataan dalam doa itu terdengar di telinga. Percayai, sampai itu menguasai hidup kita. Jangan pernah beri sedikit pun porsi kepada kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keraguan, kekhawatiran. Tetapi berikan porsi itu kepada setiap ucapan, setiap kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang akan membawa setiap kita melangkah. Di tahun 2023 memang diprediksikan tahun-tahun yang sulit. Tetapi satu perkara yang kita harus percaya, Anda dan saya itu dikuduskan.
dikhususkan, ditempatkan di tempat the secret place, tempat yang aman yang Dia lindungi, yang tidak dapat disentuh oleh kejahatan daripada si iblis. Dia memberikan cover kepada kita. Sebelum Dia berhadapan dengan setiap kita, Tuhan yang menghadapinya. Pembelaan itu ada. Jangan khawatir. Sungguh, saya berkata dengan kasih, jangan pernah beri ruang segala pikiran-pikiran yang melemahkan kita. Ketika Anda memperbarui spirit itu, tetapi Anda terus memperlemah, spirit itu akan lemah. Tetapi ketika Anda memperbaharui spirit itu, dan terus memikirkan segala kebaikan Tuhan, segala kuasa Tuhan, kebesarannya, karyanya, kebaikannya, pertolongannya, semuanya, spirit itu semakin menjadi kuat. Dan apa yang engkau khawatirkan, itu yang menghampirimu. Tetapi ketika engkau terus bersyukur kepadanya, hal semua yang baik itu akan menjadi nyata di dalam hidupmu. Dan engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Itu harus step itu. Step up, step in. Dan engkau akan naik, dan engkau akan naik, dan engkau naik. Engkau naik, engkau semakin naik. Semakin Tuhan tinggikan, karena peninggian itu datangnya hanya daripada Tuhan. Bagaimana caranya? Pikirkan kebenaran firman-Nya, percayai dan hidupi, karena itu adalah iya dan amin. Hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Bersyukur untuk kebaikannya, bersyukur untuk kebaikannya. Tak usah, jangan takut, hai jiwaku. Allah itu baik kepadamu. Tidak usah bimbang dalam hidupku. Dia itu membela, Dia memelihara, penyedia. Roh Kudus penghibur. Kepadamu telah kuberikan sukacita dan damai sejahtera. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Bersama-sama El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Thank you God. El Shaddai, Renewing your mind. Ubah paradigma. Ubah paradigma. Ubah pola pikir. Ubah mindset. melimpah. El Shaddai, Berkatnya melimpah. El Shaddai, Berkatnya melimpah. Dari kemuliaan yang terbaik, berkat itu melimpah. Tangkap
percaya, imani, akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Haleluya. Segala yang mendatangkan kecemasan, patahkan. Segala yang mendatangkan kebimbangan, keraguan, ketakutan, kekhawatiran, lumpuhkan. Amin. Karena kepada kita telah diberi kuasa untuk itu. Percayai, biarlah anugerah kemurahan surgawi Ya. itu limpah atas Amin. kita mulai pagi hari ini. Amin. Biarlah menjadi sukacita dan kita bersorak bersyukur karena Dia Amin. adalah Tuhan yang menyediakan Ya, semua ya, itu. ya. Sekali lagi, jangan hanya spirit yang diperbaharui, Amin. tetapi pikiran. Karena lewat pikiran itu, itulah yang kita kerjakan. Itulah yang kita lakukan. Ketika kita percaya di dalam anugerahnya kita sanggup lakukan itu. Jadilah itu kenyataan di dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Ya. dengan segala kemurahan surgawi, dengan berkat yang menyelamatkan. Amin. Engkau juga memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran pada bulan Februari. Tuhan, Yesus. sungguh Engkau baik, teramat baik Amin. bagi Amin. setiap hidup kami. Amin. Jikalau kami menghitung setiap apa yang telah Engkau beri, Yesus. jikalau Engkau memberi segala sesuatu yang terbaik, itu adalah hati kerinduan-Mu Yesus. untuk memberkati umat-Mu. Amin. Sebagaimana yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah ada di dalam hati, dan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Semuanya Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu. Kami percaya itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan panjang umur Engkau perlihatkan segala kebaikan kemurahan-Mu. Amin. Biarlah saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran semakin bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Ya, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri. Engkau selalu menyertai di dalam segala kebaikan kemurahan-Mu. Amin. Engkau juga memberikan kesembuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit hari-hari ini. Dalam situasi iklim cuaca yang pancaroba. Baik yang radang, yang flu, pilek, atau sakit apapun. Oleh karena bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Amin. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh disukakan, kami boleh disegarkan. Dan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dan segala apa yang kami perbuat seturut kehendak dan perkenanan-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Yes. Segala kepujian, segala kemuliaan, segala hormat dan syukur kembali kepadamu. Karena hanya Engkau yang layak menerima semua itu. Amin. Terima kasih, kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam sukacita-Mu. Ya, Tuhan. Malaikat-Mu menatang, Ya, Tuhan. menyertai perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing, Amin. jauh maupun dekat. Ya. Kami tiba dalam keadaan selamat Yes. tanpa kurang suatu Amin. apapun. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.